Hello everyone, it's me Zahwa dan kali ini aku mau sharing ke kalian tentang kisi-kisi wawancara beasiswa Bank Indonesia untuk yang baru mendaftar di periode pertama. Nah, sebelumnya aku pernah sih sharing tentang pengalaman aku untuk wawancara di periode yang kedua tapi ya. Nah, untuk yang kali ini aku pengen sharing untuk yang periode pertama ya. Jadi buat kalian yang baru mendaftarkan beasiswa Bank Indonesia yang baru untuk periode pertama, semoga video ini bisa membantu kalian untuk beri gambaran ya terkait apa saja yang nantinya akan ditanyakan. Karena untuk pertanyaan di wawancara yang periode pertama dan periode kedua itu beda teman-teman ya. Dan mungkin kalau kalian bertanya-tanya dari mana aku mendapatkan kisi-kisi ini, jadi kisi-kisi ini aku dapat lewat pengalaman pribadi aku, kemudian aku juga sempat nanya-nanya ke teman-teman ya dari periode-periode sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, dan aku kayak memang pernah sih kayak dapat list pertanyaan apa aja gitu yang akan ditanyakan ya gitu, itu dapat dari kampus sih. Dan itu semua udah aku rangkum untuk kali ini aku bagikan ke kalian. So let's talk about it. Untuk poin yang pertama, itu ada pertanyaan tentang biodata teman-teman. Ya, seperti wawancara pada umumnya ya, di awal kalian akan diminta untuk memperkenalkan diri, dan di situ biasanya nanti pewawancara akan menggunakan CV kalian dan juga motivation letter yang sudah kalian kirim saat seleksi administrasi ya, dimana itu nanti akan dijadikan pegangan dalam mewawancarai kalian. Nah, di saat pengenalan diri itu, teman-teman juga bisa menceritakan tentang kondisi perekonomian ya dari keluarga teman-teman saat ini. Dan itu bisa jadi pertimbangan bagi pihak BI untuk sekiranya menilai apakah teman-teman memang layak ya secara ekonomi atau tidak untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Kemudian untuk poin yang kedua adalah tentang pengetahuan terkait ke bank sentralan ya. Ada apa saja poin di dalamnya? Antara lain dapat menjelaskan apa itu Bank Indonesia sebagai bank sentral, tujuan tunggal, kedudukan dalam tata negara, dan hubungannya dengan pemerintah di pusat maupun di daerah. Jadi untuk teman-teman silahkan ya bisa mempelajari website Bank Indonesia ya yang ada di internet. Nanti di situ akan dijelaskan Bank Indonesia itu apa, Bank Indonesia sebagai bank sentral itu apa, fungsinya apa saja, kemudian ada pilar-pilar apa saja di dalamnya, kemudian wewenangnya itu apa saja, itu silahkan pelajari semua ya. Gak usah bingung cari sumbernya, langsung aja ke websitenya Bank Indonesia, bakal aku tulis ya linknya. Di situ udah lengkap kok, silakan dipelajari. Kemudian ada juga mengenal Dewan Gubernur Bank Indonesia. Nah ini, mungkin kalian berpikir ngapain sih ya kita harus ngehafalin siapa aja Dewan Gubernur yang ada di Bank Indonesia gitu. Tapi di sini ditanyain teman-teman, beneran deh ditanyain. Waktu itu aku sama teman-teman yang lainnya juga waktu wawancara itu ditanya, apakah kalian tahu siapa saja Dewan Gubernur BI saat ini, ada berapa, namanya siapa saja, itu ditanyain. Jadi silahkan ya bisa dicari tahu, cari tahu juga tentang apa hasil rapat Dewan Gubernur yang terbaru. Jadi mereka para Dewan Gubernur Bank Indonesia itu biasanya ada rapat rutinnya ya, dimana di situ akan mengeluarkan berbagai aturan baru atau kebijakan baru. Nah itu bisa dicari-cari ya apa saja begitu aturan yang terbaru, karena barangkali nanti ditanyakan juga. Berikutnya ada tugas dan wewenang BI serta dapat memberikan contoh kebijakan yang dikeluarkan BI. Nah ini nanti biasanya akan dikaitkan dengan isu-isu terkini terkait perekonomian yang ada di Indonesia, terutama yang memiliki kaitannya dengan peran Bank Indonesia di dalamnya. Contohnya, kalau aku waktu wawancara saat itu, kebetulan waktu itu ada penyelenggaraan G20 ya di Indonesia. Nah, di situ aku ditanyain seputar pengetahuanku terkait dengan penyelenggaraan G20, bagaimana dampaknya kepada masyarakat Indonesia, apa kira-kira peran Bank Indonesia di dalamnya. Ya, seperti itulah teman-teman. Kemudian untuk poin yang ketiga ini ada pengetahuan tentang beasiswa BI dan Genbi. Ya, mungkin teman-teman yang ingin mendaftar beasiswa BI sudah tidak asing ya dengan istilah Genbi. Apa itu Genbi? Oke, aku akan menjelaskan secara singkat saja ya teman-teman. Nanti untuk lebih dalamnya bisa dipelajari juga di Google, ada banyak ya. Jadi Genbi atau Generasi Baru Indonesia itu merupakan suatu organisasi
sebagai wadah para penerima beasiswa Bank Indonesia yang ada di setiap kampus. Seperti itu. Jadi itu sifatnya memang wajib ya teman-teman, dan otomatis juga. Jadi ketika teman-teman diterima menjadi penerima beasiswa Bank Indonesia, itu artinya teman-teman akan langsung ya otomatis tergabung ke dalam organisasi Genbi tersebut, di mana nanti di dalamnya teman-teman akan diminta untuk menjalankan berbagai program kerja ya, sebagai penghubung lah antara Bank Indonesia kepada masyarakat begitu ya, lewat berbagai program kerja yang nantinya akan dilaksanakan oleh teman-teman. Nggak bisa menolak ya teman-teman, karena ini udah kewajiban dari teman-teman. Jadi ibaratnya kalian udah diberi uang beasiswa dengan jumlah yang tidak sedikit ya, maka dari itu ya kita harus ada timbal baliknya juga begitu kan kepada Bank Indonesia, yaitu diwujudkan dalam bentuk berbagai program kerja yang ada di dalam Genbi. Nah, beberapa poin yang biasanya ditanyakan terkait dengan pengetahuan tentang beasiswa BI dan Genbi itu antara lain dapat menjelaskan program beasiswa BI dan tujuannya, alasan mengikuti program, manfaatnya bagi mahasiswa, kampus, dan Bank Indonesia. Kemudian usulan, ide, dan harapan mengenai beasiswa BI. Kemudian mengetahui dan dapat menjelaskan apa itu komunitas Genbi, tujuan serta manfaat komunitas Genbi baik bagi mahasiswa, kampus, dan Bank Indonesia. Kemudian usulan, ide, dan harapan mengenai komunitas Genbi. Nah, di sini aku saranin buat teman-teman ya, mungkin bisa tanya-tanya dulu ke kating-kating yang sudah pernah menerima beasiswa BI ya sebelumnya. Kalian tanya-tanya nih, di Genbi kampus kalian masing-masing itu biasanya ada proker apa aja sih? Kemudian biasanya kegiatannya ada apa aja sih? Nah, dari situ ya kalian kan bisa menjadi lebih memiliki gambaran ya terkait dengan Genbi yang ada di kampus teman-teman, karena tiap kampus itu biasanya beda-beda, macam-macam ya program dan kegiatan yang ada di dalamnya. Nah, dari situ nanti kalian bisa breakdown lagi, oh kira-kira inovasi apa ya yang mungkin bisa kalian berikan ketika nantinya tergabung menjadi Genbi, atau mungkin ada apa aja yang perlu diperbaiki dari Genbi di periode-periode sebelumnya. Kemudian untuk poin yang keempat, ini ada tentang pengalaman organisasi, sosial, dan event. Nah, untuk teman-teman yang mungkin belum memiliki organisasi ya di kampus gitu, belum pernah ikut organisasi apa-apa di kampus, bisa kok mungkin organisasi Karang Taruna gitu kan, biasanya kegabung ya kalau di rumah gitu, itu masukin aja, ceritakan aja gitu organisasi Karang Taruna atau mungkin remaja masjid, yaitu kalau kepentoknya memang nggak ada organisasi di kampus ya, masukin aja nggak apa-apa kok, itu juga akan menjadi penilaian tersendiri. Kemudian poin yang kelima ada karya ilmiah dan prestasi yang diperoleh ya. Ini beberapa poin, antara lain ada karya ilmiah yang pernah dipublikasikan maupun belum pernah dipublikasikan. Kemudian ada prestasi atau penghargaan baik akademik maupun non-akademik. Nah, jadi prestasi ataupun organisasi tadi ya yang sebelumnya itu yang teman-teman bisa ceritakan itu kalau bisa itu yang jangka waktunya itu jangan terlalu lama, ya mungkin sejak SMA lah, SMA sampai kuliah masih oke gitu ya. Jangan kalau yang dari SD gitu terlalu lama, itu nggak perlu dicantumkan lagi gitu ya. Kemudian yang terakhir ini ada pertanyaan tentang motivasi dan kepribadian. Di antaranya itu ada sifat dan karakter, sikap, perilaku, dan pembawaan. Jadi, ketika teman-teman nanti menjawab pertanyaan saat wawancara, itu bagaimana cara teman-teman menjawab, ya, bagaimana kelancarannya, ketenangan teman-teman, kejujuran teman-teman saat menjawab, itu nanti akan kelihatan dan itu akan menjadi penilaian juga, ya. Jadi, usahakan untuk menjawab dengan tetap tenang, tetap santai, tetap optimis, dan pede aja dengan jawaban yang kalian berikan, entah itu salah atau bener, pikir nantilah, yang penting bisa terjawab dulu. Dan kalau nggak bisa jawab gimana kak? Kalau teman-teman nggak bisa jawab, tetap tenang, tetap relax, jangan berikan gestur ataupun sikap yang kayak apa ya pak, apa ya bu, aduh maaf pak saya nggak tahu atau gimana gitu, jangan jawab gitu teman-teman. Jadi tetap jawab dengan secara profesional gitu ya. Misal gini, terima kasih untuk pertanyaannya Bapak dan Ibu, tapi mohon maaf untuk saat ini saya belum bisa menjawab pertanyaan tersebut. Namun hal itu akan saya jadikan masukan dan perbaikan untuk diri saya pribadi.
Untuk nantinya saya akan mencari jawaban tersebut setelah proses wawancara ini selesai, sehingga dapat menjadi tambahan ilmu bagi saya juga ke depannya. Gitu ya teman-teman, bisa dijawab kayak gitu. Tetap kalem ya, tetap optimis, santai. Berikutnya ada juga pertanyaan tentang inisiatif dan kreativitas. Nah, ini biasanya nanti beberapa pewawancara akan memberikan studi kasus ke teman-teman, dan teman-teman diminta untuk menjawab ya, untuk memberikan solusi atas kasus tersebut. Jadi siap-siap saja. Dan yang terakhir adalah motivasi ya. Ini nanti ada pendalaman terkait motivation letter teman-teman. Nah, maka dari itu ya teman-teman, kalau menulis motivation letter itu silahkan bisa ditulis sejujur-jujurnya ya, sesuai dengan keadaan teman saat itu ya, karena itu nanti akan dikulik kembali saat proses wawancara. Jadi nanti biar teman-teman kalau ditanya-tanya itu bisa menjawab dengan lancar ya, nggak kelihatan kalau ternyata bohong gitu motivation letternya ya. Jadi sekian ya teman-teman kisi-kisi yang bisa aku berikan ke kalian. Semoga dapat bermanfaat dan semoga bisa melalui proses wawancara beasiswa Bank Indonesia ini dengan lancar. Oke, sekian dari aku. Thank you for watching and see you.